balik pada tanggal 21, berarti berselang beberapa jam. Maksudnya, kenapa dia nggak berusaha untuk membebaskan kedua korban ini? Hai semuanya, kembali lagi bersama Silvani Sinaga di sini. Thank you karena udah ngeklik video ini, dan buat kalian yang udah subscribe aku ucapkan terima kasih banyak. Dan buat kalian yang baru pertama kali datang ke sini, kalian bisa subscribe sekarang. Oke, kali ini kita bakalan bahas tentang kasus yang baru dan menarik lagi, sekaligus pastinya menyedihkan ya teman-teman. Jadi kasus kali ini datang dari kota Medan, di mana ada seorang oknum polisi yang bernama Aibda Roni Saputra yang tega memperkosa dua gadis dan membunuhnya. Diketahui bahwa pria yang berusia 45 tahun ini masih bertugas selama 2 tahun di Pelabuhan Belawan. Kejadian ini bermula saat korban yang bernama Rizka Aprilia berusia 21 tahun dan tetangganya yang bernama Aprilia Cinta yang berusia 13 tahun datang ke Polres Pelabuhan Belawan pada hari Sabtu 13 Februari 2021, tepatnya pukul 16.20 WIB, dengan tujuan menanyakan barang titipan tahanan. Aibda Roni yang pada saat itu bertugas piket jaga tahanan langsung meminta nomor Rizka Fitria, beralasan agar bisa membantu korban mencari barang titipan yang dimaksud. Nah, Rizka Fitria ini pun langsung memberikan nomor teleponnya kepada oknum polisi ini tanpa pikir panjang, supaya proses pencarian barangnya pun lebih cepat ditemukan. Dan dia juga nggak menyadari bahwa si oknum polisi ini ternyata naksir sama dia gitu, makanya dia minta nomor Rizka Fitria ini. Dan benar aja, pada malam harinya di hari yang sama, Aibda Roni ini langsung menghubungi Rizka Fitria dengan tujuan mau ngajak ketemuan. Katanya Aibda Roni ini mau membicarakan tentang barang titipan yang dimaksud oleh korban ini. Namun korban pun menolak karena itu udah situasinya juga udah malam, dan mungkin juga korban ini udah mulai curiga juga ya. Gak berhenti sampai di situ, pada tanggal 20 Februari 2021 Aibda Roni kembali menghubungi Rizka Fitria. Supaya Rizka Fitria ini mau diajak ketemuan, si Aibda Roni ini pun berbohong. Dia bilang bahwa dia udah menemukan barang titipan yang dimaksud oleh korban, yaitu uang dan handphone. Akhirnya korban ini pun bersedia untuk menemui pelaku, ditemani oleh tetangganya yang bernama Aprilia Cinta yang masih berusia 13 tahun. Nah, pada saat itu mereka pun langsung berangkat ke Polres Pelabuhan Belawan. Sesampainya di sana, bukannya ngomong di kantor polisi, Aibda Roni ini malah mengajak kedua gadis ini pergi dengan menggunakan mobilnya. Sejujurnya aku pribadi agak bingung ya, kenapa dua gadis ini mau diajak naik mobil oleh seorang oknum polisi yang jelas-jelas gelagatnya agak aneh dan genit kayak gitu ya kan. Tapi mungkin dalam pikiran Kak Rizka Aprilia ini dia cuma pengen ngambil uang dan juga handphonenya. Kita juga nggak tahu ya keperluan apa lagi atau hal apa yang membuat orang itu begitu terdesak sampai mau ngikut sama oknum polisi yang gak bertanggung jawab ini. Sementara kan sebenarnya gitu banyak ya polisi Polres itu lokasinya di Polres, berarti banyak polisi yang bisa kita tanya di situ, bukan hanya bapak ini aja. Nah, kita lanjut ceritanya. Di dalam mobil itu si Aibda ini yang bawa mobil. Awalnya Rizka Fitria itu kan duduk di kursi tengah bersama dengan Aprilia Cinta. Si Aibda Roni ini bilang, "Rizka, pindahlah kau ke depan supaya lebih enak kita ngobrolkan tentang barangmu ini," katanya. Nah, pindahlah si Rizka ini dengan polosnya ke depan. Setelah korban pindah ke kursi depan, tepatnya di samping pelaku, Aibda Roni ini bilang, "Masalah handphone dan uangmu itu nanti lagi kita ambil, aman lah itu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Aibda Roni yang gila ini langsung menarik tangan kiri Rizka Fitria. Tau lah ya, kekuatan laki-laki apalagi udah bapak-bapak, ditambah dia juga lagi polisi ya, pasti tangannya kuat kali itu. Dia langsung menarik tangan kiri Rizka Fitria dan meremas bagian dadanya. Bayangin coba, itu kebayang nggak orang kayak gitu tiba-tiba narik terus, ya ampun, gila ya, udah gila kayaknya memang dia. Sedangkan kalau misalnya kita pegang aja sengaja itu sakit, apalagi kalau orang yang udah gemes kan tahu kayak gini, berarti sakit kali loh itu. Korban jelas nggak terima dan mencoba menolak dan memberontak. Aprilia Cinta yang berusia 13 tahun yang duduk di kursi belakang sempat membentak si pelaku ini dengan tujuan supaya jatuh mentalnya gitu kan.
Tapi bukannya jatuh mental, malah makin gila ini si pelaku. Dia malah mukul leher Aprilia Cinta ini sampai kepala si Aprilia Cinta ini terbentur ke kursi belakang. Pelaku ini juga sempat melakukan kekerasan kepada Rizka Fitria dengan memukulkan borgol ke pelipis dan dahi Rizka Fitria ini. Setelah itu pelaku ini langsung memborgol kedua tangan korban. Dia juga bekap kedua mulut korban ini dengan menggunakan solatif supaya nggak bisa berteriak. Kedua korban ini tangannya udah diborgol dan selanjutnya kedua korban ini dibawa ke salah satu penginapan di Padang Bulan. Di sana dia langsung mencoba untuk memperkosa Rizka Fitria karena dia memang udah tertarik. Namun hal itu nggak jadi dilakukan oleh pelaku ini karena pada saat itu Rizka Fitria sedang datang bulan. Dia tuh kesal banget. Akhirnya dia pun melampiaskan nafsu bejatnya itu kepada Aprilia Cinta yang berusia 13 tahun. Setelah melakukan aksinya tersebut, pelaku ini pun membawa kedua korban ke kediamannya di daerah Rengah Pulau. Di perjalanan, pelaku ini pun udah mengabari istrinya bahwa dia bakalan pulang dan nyuruh istrinya supaya cepet-cepet bukain pagar waktu dia kira-kira udah nyampe rumah. Sesampainya di rumah, istrinya terkejut karena suaminya pulang-pulang bawa dua gadis. Istrinya pun bertanya, ini kenapa kedua gadis ini dibawa ke rumah kita, diborgol dan juga dibekep mulutnya. Namun pelaku ini mengancam akan membunuh istrinya kalau banyak nanya. Akhirnya kedua gadis ini pun dibawa ke dalam rumah dan disekap di kamar belakang rumah mereka. Setelah menyekap kedua gadis tersebut, Aibda Roni ini pun masih sempat berangkat piket ke Polres Belawan. Sepulang piket, pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, Aibda Roni ini pun pulang kembali ke rumah dan ngecek dua tawanannya, yaitu Rizka Fitria dan Aprilia Cinta tadi. Pada saat pelaku ini menemukan kedua korban ini dalam kondisi yang lemas, dia pun berpikir bahwa dia harus menghabisi kedua korban ini. Dia pun menghabisi nyawa kedua korban tersebut dengan membekap mereka berdua. Istrinya sendiri yang menyaksikan perbuatan bejat suaminya tersebut nggak bisa melakukan apa-apa. Katanya karena istrinya ini juga diancam bakalan kalau banyak cincong. Setelah memastikan kedua korban ini tewas, Aibda Roni ini pun membuang mayatnya ke dua tempat yang berbeda. Dan pada tanggal 22 Februari pukul 1.50 dini hari, kedua mayat korban ini pun ditemukan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan bejatnya ini, Aibda Roni ini pun terancam hukuman mati. Nah, beberapa teman yang ditanyai di kepolisian itu menyebutkan bahwa Aibda Roni ini memang seseorang yang sering bermasalah. Seringkali dia itu nggak masuk gitu. Sekalinya masuk itu pasti dapat hukuman gitu, kayak anak sekolah yang badung gitu lah ya. Berdasarkan keterangan tetangga-tetangganya, Aibda Roni ini dan keluarganya itu orang yang nggak bisa bersosialisasi dengan tetangga-tetangganya gitu. Nah, menurutku ada beberapa hal yang janggal di sini ya teman-teman. Nggak tahu kalau kalian juga merasakannya. Nggak tahu lah ya kalau misalnya kita di posisi itu, apakah pemikiranku ini masih tetap sama atau enggak. Korban itu kan dibawa pada tanggal 20 malam dan suaminya ini piket balik pada tanggal 21. Berarti berselang beberapa jam. Maksudnya, kenapa dia nggak berusaha untuk membebaskan kedua korban ini? Sedikit banyaknya pasti dia udah ada curiga sama suaminya ini. Kenapa ada dua cewek dibawa ke rumah tengah malam, diborgol dan mulutnya dibekep, ya kan? Kalau dia takut sama suaminya, kenapa dia nggak minta tolong sama tetangga atau polisi yang ada di sekitar situ atau yang dia kenal? Itu sih menurut aku ya. Ya semoga aja kalau kita dihadapkan, jauh-jauh lah ya, jangan dihadapkan sama masalah kayak gini. Ya kalaupun kita harus dihadapkan dengan masalah kayak gini, semoga kita bisa cari solusi yang terbaik lah ya untuk menolong sesama kita. Apalagi sedikit banyaknya dia pasti udah tahu kegilaan suaminya ini kayak mana. Orang lain aja tahu, apalagi dia istrinya kan. Bukannya aku menyalahkan ya, maksudku itulah yang janggal kurasakan gitu. Dan untuk perempuan, baiknya kita jangan gampang percaya dan meyakini omongan orang ya. Misalnya diajak ketemu di sini mau, menurut aku jangan. Nah itu dia teman-teman, kasus seorang oknum polisi yang seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat malah membahayakan masyarakat itu sendiri. Oke teman-teman, sampai sini aja videoku kali ini. Semoga kasus ini bisa jadi pelajaran berharga untuk kita semua. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, komen di bawah gimana komentar kalian tentang kasus kali ini, atau kalian punya saran untuk konten aku selanjutnya.
subscribe juga channel ini supaya kalian bisa tonton video aku lebih banyak lagi. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat pemberitahuan kalau aku upload video baru. Terima kasih banyak udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.